Jadi istilahnya who am I? Gosipin orang lain yang lebih sukses dari kita misalnya dengan mengatakan dia itu pakai entitas bawah lah atau si B pakai tuyul lah atau komentar-komentar konyol lainnya yang menurutku ini sebenarnya adalah berasal dari pola pikiran bawah sadar seputar jealousy atau iri hati yang merupakan salah satu dari blok seputar uang dan juga cinta. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Seringkali kita itu tidak menyadari sejauh mana kita telah maju atau berhasil dalam proses penyembuhan atau healing kita, sampai ketika suatu saat segala sesuatunya itu menjadi rumit misalnya, tapi ternyata kita bisa menghadapinya dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya, sebelum kita melakukan healing maksudnya. Hidup dengan penuh kesadaran itu adalah hidup di mana kita itu bisa menerima alur kehidupan dengan segala suka dan dukanya, tanpa kehilangan yang namanya kedamaian. Nah, kita juga tahu bahwa manusia itu tidak sempurna. Jadi istilahnya who am I? Gosipin orang lain yang lebih sukses dari kita misalnya dengan mengatakan dia itu pakai entitas bawah lah atau si B pakai tuyul lah atau komentar-komentar konyol lainnya yang menurutku ini sebenarnya adalah berasal dari pola pikiran bawah sadar seputar jealousy atau iri hati yang merupakan salah satu dari blok seputar uang dan juga cinta. Nah, aku akan membahas hal ini di video lain. Nah, berikut adalah tanda bahwa healing atau penyembuhan yang mendalam sedang terjadi dalam diri kita semua. Yang pertama itu adalah kita bertanggung jawab atas pengalaman kita. Setelah kita mengambil alih hidup kita atau segala sesuatunya ada di tangan kita, segalanya itu akan berubah. Bukan lagi orang lain yang membuat kita menjadi merana alias menjadi victim kayak gitu kan. Tetapi kita tahu bahwa perjalanan pemulihan kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita akan membentuk sebuah kehidupan yang kita inginkan dan juga tidak membiarkan keadaan mengubah diri kita alias apa ya, keadaan di luar sana itu tidak akan mengontrol hidup kita seperti remote control. Jadi siapapun aja itu bisa pencet tombolnya, kemudian kita akan menyesuaikan dengan perintah itu. Ada yang pamer, langsung kitanya bete, langsung tersinggung dan lain-lain gitu kan. Kita juga tidak melarikan diri lagi dari perasaan-perasaan kita ini. Kita juga bertanggung jawab untuk merawat perasaan kita. Karena hanya kita yang dapat memberikan kedamaian pada diri kita sendiri. Nah, kita juga akan mengembangkan kemampuan untuk tetap hadir seutuhnya saat ini. Nah. Walaupun mungkin di saat adanya kemarahan misalnya, ataupun ada rasa takut, kita masih bisa menyelesaikan siklus emosi ini tanpa terperangkap di dalam pikiran dan juga cerita tentang rasa ini. Jadi NIPAK atau proses aktivasi Kundalini biasanya aku kan mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa duduk bersama dengan rasa-rasa ini dan juga menyelesaikan siklusnya. Jadi kan prinsip dasarnya itu feel it to heal it. Atau dirasakan untuk bisa disembuhkan. Jadi jangan lagi melarikan diri dari perasaan kita ini ya. Jadi hidup itu kan penuh dengan momen yang sulit. Tetapi kita itu memiliki kekuatan 100% untuk bagaimana kita bisa meresponnya dan menjadi master dalam hal ini seperti rainbow baby ya atau rainbow children. Nah, biasanya mereka itu terlahir dengan kemampuan sebagai master dalam emosi. Yang berikutnya, kita itu lebih sabar. Jadi, ketidaksabaran itu adalah bentuk dari tidak bisa menerima dan juga hadir seutuhnya di momen saat ini. Now. Kita hanya ingin berada di masa depan, bukan berada di tempat kita saat ini. Istilahnya yang halu mulu gitu ya, mikirnya ke depan mulu. Mikirin kapan ya kejadian, kapan ya aku dinikahin, kapan ya aku dapat uang banyak, kapan kapan kapan, ke depan ngayal. Nah, seperti itu ya. Jadi saat kita sembuh, momen sekarang itu biasanya menjadi harta kita ya, atau sesuatu yang spesial. Kemudian masalah-masalah kecil dalam hidup itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga memperbaiki diri kita sendiri. Kita itu akan lebih berbelas kasihan karena ketika luka kita itu sembuh, kita menjadi sumber cinta dan juga kasih sayang serta kebaikan. Setiap langkah ke depan, kita itu memperluas belas kasih kita ke lingkaran yang lebih luas hingga suatu hari kita itu akan peduli pada semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kita juga akan lebih mudah untuk memahami bahwa semua manusia itu mengalami sukacita dan juga penderitaan yang sama. Siapapun mereka, dimanapun level mereka, mau kaya, mau miskin, mau A, mau B, mau C, pokoknya semuanya sama. Mereka memiliki penderitaan yang sama seperti kita. Semakin banyak kedamaian batin yang kita rasakan,
semakin banyak kasih sayang yang akan kita tawarkan atau kita berikan atau kita bagikan. Selanjutnya, kita lebih banyak waktu untuk merawat diri. Jadi kita tahu bagaimana caranya untuk merawat tubuh dan juga pikiran kita, dan kita sudah melayani dunia dan diri kita sendiri. Pikiran dan tubuh biasanya akan terhubung satu sama lainnya. Nah, salah satunya itu tidak dapat sembuh tanpa yang lainnya. Jadi kita tahu alat-alat yang paling efektif untuk merawat dunia di dalam diri kita sendiri. Kita akan memberikan makanan tubuh kita dengan makanan yang sehat, bukan junk food gitu kan, atau makanan olahan yang lainnya. Kemudian kita juga akan rajin melakukan gerakan yang teratur, bisa shaking misalnya, atau yoga. Kemudian kita juga akan merawat batin kita dengan apapun alatnya lah ya, atau tools yang kita rasakan mudah dan juga praktis yang bisa kita lakukan secara konsisten. Selanjutnya, kita itu biasanya akan lebih mudah hadir daripada berada di dalam otomatis atau autopilot. Nah, kesadaran itu adalah keputusan untuk merasakan diri dan juga hidup kita sebagaimana adanya. Sebagian besar waktu yang kita gunakan biasanya kan dihabiskan dengan mengkhawatirkan sesuatu ataupun seseorang atau berpikir secara ekstensif itu, mikir banyak sekali gitu kan. Merencanakan, banyak rencana tapi tidak pernah melakukan. Kita bahkan tidak menyadari bahwa kita itu hidup secara autopilot alias ya nggak sadar aja, nggak tahu aja. Misalnya kita berangkat kerja, nggak mikir, terus tahu-tahu udah nyampe aja sampai ke kantor. Kemudian kita belanja online, tahu-tahu sudah banyak aja. Atau bahkan mengambil keputusan-keputusan besar tanpa sadar. Hanya, ayu aja pokoknya. Nah, ingat, semakin kita nggak sadar dalam menjalani kehidupan kita, itu artinya semakin rendah level kesadaran kita, maka semakin hidup kita itu terasa seperti neraka. Selanjutnya, kita itu akan menerima masa lalu kita. Kita pernah melakukan hal-hal yang salah, tetapi kita menyadari bahwa saat ini itu adalah yang kita miliki. Berdamai dengan masa lalu itu akan memberikan kita kekuatan untuk melepaskan dan juga menjadikan diri yang baru. Masa lalu itu tidak lagi memiliki kekuatan atau keadaan mental dan juga reaksi kita alias nggak punya kontrol lagi sama diri kita. Nah, kita juga akan memahami secara mendalam bahwa kita itu lebih dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Nah, atau siapa diri kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Selanjutnya, kita itu lebih memahami pemicu emosi kita. Jadi, dalam perjalanan penyembuhan atau healing, kita itu perlahan-lahan mulai mengenal dan memahami diri kita. Melihat lebih dalam lagi dan juga memungkinkan kita untuk mengeksplorasi apa yang membuat kita menjadi diri kita. Kenapa aku dari damai kok tiba-tiba senggol bacot kayak itu, senggol bacok, senggol bacok, ya seperti itu ya. Nah, silahkan dikenali dan juga ditelusuri kenapa kita itu mengambil sebuah aksi. Apakah pendorongnya itu karena ego, atau luka ya, atau wound kayak gitu ya, atau karena rasa cemburu misalnya, atau jadi semakin kita sadar akan hal ini atau trigger-trigger kita kenapa kita melakukan ini dan itu tadi, semakin kita memiliki kekuatan atas diri kita. Nah, tanpa kita memahami apa yang membuat kita bergerak atau beraksi, kita akan mengulangi kesalahan kita itu secara berulang-ulang. Jadi, keharmonisan itu biasanya kan datang ketika kita mengenal dan memahami diri kita secara mendalam alias tahu betul lah siapa diri kita yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan dengan sengaja memilih perilaku kita dengan lebih sering. Jadi, emosi itu biasanya tidak akan mengontrol lagi tindakan kita. Kita akan belajar mengamati dialog yang ada di dalam diri kita, kemudian akan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Jadi, melakukan aksi ini atau jeda memberikan ruang pada peluang. Peluang untuk menghentikan perilaku yang beracun, seperti misalnya percakapan negatif tentang diri kita sendiri, atau mungkin meluapkan kemarahan dengan cara yang merusak sesuatu kayak gitu kan. Yang pastinya kita akan menyesali setelahnya kan. Jadi setelah kita bisa melakukan jeda, kita itu kan memiliki kebebasan untuk melanjutkan apa yang kita lakukan atau melakukan yang lebih baik alias kita memiliki kesempatan untuk memilih lah istilah seperti itu. Selanjutnya, kita memahami bahwa pemikiran kita itu mempengaruhi bagaimana perasaan kita. Katalis terbesar untuk sebuah perubahan itu adalah hubungan yang kita miliki dengan pikiran kita. Jadi, pikiran yang kita perhatikan secara mendalam itu akan mempengaruhi siapa diri kita gitu kan. Nah, menyadari ini membuat kita lebih sering mengamati bagaimana sih pikiran kita dan memilih mana pikiran yang melayani kita, serta mengungkapkan mana yang sebenarnya ngaco nih atau tidak benar. Biasanya ciri-cirinya itu pikiran yang tidak benar itu adalah sebuah pikiran yang bikin kita merasa tidak baik atau apapun itulah yang tidak baik. Baik itu marah atau takut dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga pasti aware dan tahu dan sadar bahwa pikiran kita itu adalah ratu drama. Jadi, jangan membiarkan pikiran menguasai dunia kita. Healing atau penyembuhan yang dalam dan juga kedewasaan emosional biasanya itu kan dimulai ketika kita memusatkan perhatian kita yang biasanya keluar kayak gitu ya, yang
apapun gosip di luar sana, apapun berita di luar sana, dialihkan ke dalam atau ke dalam diri kita. Jadi silahkan untuk memulai perjalanan inner journey teman-teman, untuk melakukan apapun itulah ya, untuk bisa lebih fokus ke dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa menyembuhkan diri kita, semua orang di sekitar kita itu juga akan mendapatkan manfaatnya. Ketika kita bisa menyembuhkan diri kita juga akan menyembuhkan sebagian kecil dari masyarakat secara umum atau kolektif kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Silahkan dipilih karena banyak sekali caranya di luar sana, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.